sudah tahu semuanya tidak ada gunanya di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya adalah menghina orang lain itu hukumnya haram di sana itu. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Coba terjemahannya apa tadi? Wailul likulli humazatil lumazah. Allah menyebutkan ayat pertamanya adalah celaka. Nah, kalau misalkan Bu, misalkan ada suami ya, atau misalkan istri deh ya, jangan suami lah. Sini nggak ada para suami. Misalkan ada seorang suami yang dia itu melakukan kesalahan di hadapan istrinya. Lantas istrinya mengatakan bahwasanya celaka kamu telah melakukan hal kayak gitu. Maka itu adalah ancaman dari seorang istri kepada suami. Maka suami yang peka terhadap kemarahan istrinya, maka dia akan segera meminta maaf kepada istrinya dan mengatakan, "Ya tadi wahai istriku, aku minta maaf karena aku telah melakukan kesalahan." Karena ketika kemarahan ya, sosok istri yang begitu lembut, sosok wanita yang begitu lembut, lantas dia marah di hadapan suaminya, yang dimana suaminya itu adalah sosok yang harus dia hormati. Tapi istri yang lembut tadi sampai marah, ini kan berarti dosa yang dilakukan suaminya ini bukan dosa main-main di situ, Ibu. Sama seperti posisi antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah, dengan manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia itu lebih tinggi daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain seperti jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan. Semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala-nya lebih rendah daripada orang yang beriman di situ. Ya. Karena apa? Karena gini. Setan itu tidak memiliki pilihan kecuali berbuat buruk. Artinya dia nggak memiliki pilihan sama sekali untuk berbuat baik. Malaikat pun juga sama. Dia tidak memiliki pilihan kecuali berbuat baik di situ. Nah, tapi ada sosok makhluk yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pilihan baik atau buruk. Kalau dia memilih baik, maka dia lebih tinggi daripada malaikat. Kalau dia memilih buruk, maka dia lebih rendah daripada iblis itu. Siapa makhluk ini? Itu adalah malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kita semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang begitu proporsional dan bagus. Ya. Posisi manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi di situ. Maka karena posisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala begitu tinggi, maka merendahkan makhluk Allah itu hukumnya haram di sana. Karena Allah tahu makhluk Allah yaitu manusia begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah mengatakan kepada dia bahwa celaka bagi orang yang melakukan tadi ya, penghinaan tadi. Tanda bahwa orang yang melakukan penghinaan itu di mata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada harganya. Sama seperti sang istri tadi, istri yang lembut, istri yang baik, istri yang luar biasa, sampai marah kepada suaminya, padahal suaminya itu harus dia hormati, tanda bahwa dosa yang dilakukan oleh suaminya itu begitu besar. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Lembut, Allah yang Maha Pengampun, ya. Tapi lantas Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan celaka bagi manusia, berarti tanda dosa yang dilakukan manusia itu begitu besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa dosa itu? Dosanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua. Yang pertama disebut sebagai humazah dan yang kedua disebut sebagai lumazah. Baik. Apa itu humazah dan apa itu lumazah? Kalau kita hanya sekedar membaca terjemahan, artinya kan menjelek-jelekkan gitu Bu ya, ngolok-ngolok, menghina gitu ya. Padahal humazah dan lumazah itu artinya berbeda Bu. Humazah artinya ejekan lewat isyarat fisik. Ya, misalkan ibu tahu kan ya, kalau ada orang yang nyinyir nggak pakai ngomong tapi nyinyirnya itu cuma pakai raut wajah. Apa gitu, misalkan kayak gitu ya. Dia nggak pakai ucapan Bu, tapi wajahnya aja udah ngeselin gitu kan. Ada kan orang yang kayak gitu, dia itu melihat ada orang yang misalkan mendapatkan rezeki di mata Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada yang lain. Dia lalu wajahnya itu ngerenyit di situ kan ya, keriput-keriputnya ditekan gitu kan, apa gitu. Nah, jadi nyinyir ya Bu ya, menghina orang atau merendahkan orang gitu ya, merendahkan orang menggunakan isyarat fisiknya.
atau menggunakan tangan, menggunakan wajah, atau menggunakan isyarat apapun di situ. Nah, itu yang disebut sebagai humazah di situ. Ya. Itu yang disebut sebagai humazah. Apa itu humazah? Humazah artinya perbuatan merendahkan orang lain atau menghina orang lain menggunakan isyarat fisik. Ya. Ya, karena yang paling sering itu kan biasanya kalau ada orang yang misalkan agak cerewet gitu kan dia. Biasanya kayak gitu kan ya, dihinanya itu kan pakai isyarat gini. Apa itu kan maksudnya, oh, orang ngomongnya banyak banget gitu. Nah, itu yang disebut sebagai humazah, Bu. Hinaan kepada orang lain yang menggunakan isyarat fisik. Sedangkan jika lumazah itu bukan sekedar isyarat fisik saja, tapi juga sudah menggunakan ucapan, menyebarkan aib orang lain, menghina-hina orang lain di hadapan banyak orang. Nah, itu disebut sebagai lumazah di situ. Ya. Jadi misalkan ya ada seseorang yang menyebarkan aib orang lain, lagi kumpul-kumpul bareng tetangga, dia itu loh ya. Tadi ngapain gitu. Nyinyir gitu kan ya. Nyinyir, menghina orang lain ya dengan menggunakan lisan dia. Atau misalkan di hadapan teman atau di hadapan saudaranya dia menghina saudaranya, itu mukamu jelek gitu kan ya, muka lu jauh. Nah, misalkan kayak gitu. Itu kan hinaan-hinaan tadi gitu ya. Hinaan-hinaan menggunakan lisan dia. Langsung menggunakan lisan, langsung merendahkan dia di hadapan orang lain atau di hadapan orang yang sedang dia hina atau di belakang itu. Maka ibu-ibu sekalian, menghina orang lain itu hukumnya haram. Ya, baik menggunakan isyarat fisik kita, ya, menggunakan isyarat fisik kita atau menggunakan lisan kita. Apalagi isyarat fisik kita sudah menghina, lisan kita ikut nyinyir juga gitu. Nah, ini makin masalah di situ. Berarti dia pelaku humazah dan pelaku lumazah di situ. Dua hal dia lakukan di sana. Baik. Poin selanjutnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan humazah daripada lumazah di situ? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutup pintu penghinaan, Bu. Karena kan orang yang namanya nyinyir tuh, Bu, itu kan nggak langsung lewat lisan gitu, Bu ya. Wajahnya itu ketahuan, ini orang habis ini mau nyinyir nih kayaknya nih. Orang ini mau hina ini. Entah senyum-senyum dulu gitu kan ya. Atau ngapain gitu, wajahnya mengkerut dulu. Apa kamu itu? Tahu apa itu? Kan gitu. Biasanya kan penghinaan-penghinaan itu dimulai dari fisiknya terlebih dahulu di situ ya. Baru setelah itu menggunakan lisan di sana. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan humazah daripada lumazah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menutup pintu penghinaan di situ. Ya. Jadi jangan sampai seseorang itu merasa tidak nyaman dengan kita dengan sekedar gestur kita di situ, Bu. Meskipun ya ibu-ibu ya, itu ya harus diperhatikan gitu ya. Harus diperhatikan, bukan berarti orang yang punya gestur jelek ya lantas artinya menghina, belum tentu, Bu. Jadi maksud gestur yang dilarang itu adalah gestur yang atau isyarat fisik yang memang niatnya itu adalah untuk menghina, Bu. Karena saya punya temen, Bu ya, dia itu orangnya baik banget. Tapi melihat wajahnya itu udah kesel banget itu, Bu. Wajahnya tuh ya Allah gitu, kalau kayak astagfirullahaladzim, saya nggak bisa bayangin lah. Lihat wajahnya itu kita tuh bikin menghina gitu loh. Karena ya Allah, wajahnya tuh kelihatan kayak jahat banget gitu ya. Wajahnya kelihatan kayak wah luar biasa lah. Nah, tapi dia orangnya baik sekali di situ. Nah, maka kalau misalkan ada orang gitu kan ya, ada orang yang mungkin alisnya agak ke atas dikit di situ kan dia, senyumnya agak lebar gitu kan. Atau misalkan nggak pernah senyum sama sekali gitu, kurang gini aja gitu. Gak pernah ketawa, itu jangan langsung kita hina, ini orang nyinyir apa, ini orang kok wajahnya aja udah menghina gitu kan ya, enggak. Jadi maksud humazah tadi itu adalah isyarat ya atau hinaan ya melalui fisik, melalui isyarat fisik karena memang dia niat untuk menghina. Tapi kalau misalkan dia memang wajahnya udah kayak gitu kan ya, alisnya tebel, nyambung di sini gitu kan, agak ke atas kelihatan kayak serem banget. Atau yang laki-laki kumisnya udah menyeramkan gitu kan ya. Nah, itu karena dia tidak ada niatan untuk berbuat buruk ya, sekalipun wajahnya menyeramkan, itu bukan humazah di situ ya. Memang karena wajahnya memang seperti itu. Saya juga punya ya dosen-dosen saya itu apalagi orang-orang luar negeri, Bu. Ya, alhamdulillah orang Indonesia itu suka senyum di situ, Bu. Kalau orang luar negeri itu susah banget buat senyum di sana.
Sampai ketawanya aja nggak senyum itu, Bu. Ya, tapi saya nggak mau nirukan lah, nanti ngakak ibu-ibu. Saya pertama kali saya dalam hidup ketemu sama orang yang ketawa tapi nggak senyum gitu. Coba gimana caranya? Coba. Iya kayak hahaha gitu gitu, Bu. Nggak ada senyumnya sama sekali. Saya juga heran itu. Ada dosen saya orang Pantai Gading, orang Afrika. Ketawanya itu bisa nggak ada senyumnya sama sekali gitu. Sampai kita itu nggak tahu dia itu lagi ketawa atau enggak di sana. Ya, tapi ya, dan beliau itu susah banget namanya senyum, susah sekali. Tapi biasanya orang yang sulit senyum itu biasanya sekali senyum itu indah biasanya. Biasanya seperti itu. Gitu kan. Tapi tentu lebih indah orang yang biasa tersenyum di sana ya. Tapi kalau keseringan senyum, nah ini hati-hati kalau kayak gini. Saya nggak jamin di sini ya. Nah, oke, lanjut. Tapi ibu-ibu tahu tadi ya, perbedaan antara humazah dengan lumazah. Humazah itu artinya penghinaan terhadap orang lain melalui isyarat fisik di situ ya, menggunakan gestur di sana ya. Makanya kenapa dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqul lahuma uffin. Jangan kau berkata kepada orang tua. Misalkan ada orang tua ya nyuruh melaksanakan sesuatu kita, nah itu nggak boleh tuh ya. Kayak gitu misalkan ya, atau misalkan ada orang tua misal melakukan kesalahan salah ngomong di situ ya, atau keliru, lalu tiba-tiba anaknya bilang kayak gini, hus, nah itu nggak boleh itu Bu ya. Bagi seorang anak ngomong kayak gitu kepada orang tuanya, hus gitu itu nggak boleh ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala taqul lahuma uffin. Kalau toh mau membenarkan atau mau mengkoreksi perkataan orang tua, maka gunakanlah cara yang baik. Tapi kalau gitu atau bilang hus gitu sama orang tua, nah itu nggak boleh di sana ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang melakukan humazah dan lumazah. Allah menyebutkan di sini setiap orang, seluruh orang. Artinya apa? Artinya pelaku penghinaan ini banyak banget, Bu. Ya, orang itu kan gampang sekali kan untuk menghina orang lain. Kita bisa lihatlah, kita bandingkan orang yang nyinyir sama orang yang nggak nyinyir. Lebih banyak orang yang suka nyinyir di situ. Apalagi kalau misalkan kita lihat Instagram di situ, Bu ya. Lihat Instagram itu ya Allah, saya ngeliat komentar-komentar orang itu, masya Allah. Ada misalkan gitu kan ya, ini cerita lucu, saya tuh sampai ngakak gitu kan ya, lihatnya itu. Ada laki-laki dan perempuan nikah, Bu. Kebetulan perempuannya cantik sekali. Laki-lakinya ya menurut kesepakatan gitu kan. Agak itu gitu, ada ya agak lumayan. Itu ya Allah penghinaan para netizen itu luar biasa. Masa orang cantik nikah sama karung goni kan bilangnya kayak gitu. Ini kan ya Allah pedes banget gitu ngomongnya. Nah artinya ayat ini itu pun juga relate atau ayat ini juga cocok bagi orang tua maupun anak muda. Orang-orang tua mungkin ya yang mungkin ya biasa di di pasar di jualan sayur gitu kan ya, lagi beli sayur di sana, lagi banyak ngobrol-ngobrolin orang di sana, atau para laki-laki misalkan ketika ngopi-ngopi itu kan biasanya juga gibah juga di situ. Makanya saya nggak begitu sepakat lah kalau misalkan yang suka gibah itu perempuan aja, enggak. Laki-laki itu kalau udah ngopi tengah malam jam 11 itu kayaknya juga gibahin. Ngerasa juga di situ. Ya di sana. Saya nggak ngaku di situ. Saya dari tempat curhat malah, Ustaz gimana nih Ustaz? Dia cerita, kadang yang unik itu adalah kalau apalagi bapak-bapak gitu kan ya. Dia cerita gitu kan, cerita niatnya itu kalau ditanya, "Loh Bapak gibah atau enggak?" "Enggak, saya cuma konsultasi aja." Tapi semua aibnya dibongkar semua gitu kan. Ya sama aja gitu gibah gitu kan. Ya ala kulli hal. Tapi nanti kita akan membahas mana titik-titik di mana kita boleh menyebutkan kesalahan orang lain dan di mana kita tidak boleh menyebutkan kesalahan orang lain di situ. Baik. Jadi gini, bahwa penghinaan terhadap orang lain, hukum asalnya itu adalah haram di sana. Lalu pertanyaannya adalah, kalau misalkan nih ya ini biasanya korbannya juga ustadz ini gitu kan ya. Ada ya tadi jamaah yang menanyakan ustadz, ya saya bukan mau ngerasani orang lain ustadz ya, tapi ya itu kan itu ngerasani juga. Tapi dia itu gini-gini ustadz, itu gimana ustadz? Nah gitu. Biasanya kan kadang terpaksa nyebutkan nama orang di situ kan ya, atau menyebutkan nama samaran di sana. Kira-kira apakah menyebutkan kesalahan orang lain itu diharamkan mutlak atau terkadang diperbolehkan di sana, Bu? Nah, jadi gini.
larangan yang tidak diperbolehkan atau larangannya itu adalah menghina orang lain, merendahkan orang lain dengan niatan memang ingin merendahkan dia. Jadi misalkan contoh ya, ada orang yang curhat kepada orang lain dengan mengatakan apa namanya, Pak ya atau Ustadz, dia itu Ustadz gini 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 gini. Ah, diceritakan semua keburukannya. Dia bukan niat untuk konsultasi, tapi memang karena nafsu ingin menghinakan dia, menghinakan orang yang sedang dia omongkan di situ. Dia mungkin berkonsultasi misalkan dia niat konsultasi di sana, tapi dalam prakteknya itu memang ingin merendahkan orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin ngomong orang lain atau terpaksa kita harus menyebut orang agar dijadikan edukasi kepada orang lain agar tidak sama perilakunya kayak dia. Misalkan contoh ada seorang orang tua ngomong sama anaknya, "Nak, kamu jangan kayak dia ya." Nah, di situ ya. Kalau misalkan orang tua tadi niatnya ya, ini kan urusan hati ya, otomatis Bu ya, ada terbesit dalam hatinya merendahkan orang tadi gitu ya, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau misalkan sekedar untuk mengedukasi misalkan, sekedar untuk mengedukasi, kamu tolong jangan sama kayak dia gitu, ya. Kamu kalau lebih baik ya melakukan hal-hal yang baik yang lebih positif gitu. Nah jadi kalau misalkan toh ibu-ibu gitu kan ya mau ada curhat gitu kan ya kepada siapapun ustadznya di situ dan terpaksa harus nyebutkan nama orangnya. Kalau bisa jangan sebutkan nama orangnya, karena bagaimanapun ada adab dan ada hal-hal yang memang harus ditutupi di sana. Tapi kalau sangat terpaksa, apalagi misalkan ya ada seorang ustadz, misalkan Ustadz Salim, kan di wilayah sini juga di situ. Dan ketika ada ibu-ibu lagi curhat di rumahnya Ustadz Salim atau ke rumahnya Umi Yanti, kan terpaksa harus nyebutin nama orangnya karena jamaah-jamaah sini juga, misalkan kayak gitu. Nah, maka kalau misalkan terpaksa harus nyebutkan nama orang, maka harus sekedarnya saja, Bu. Ya, jangan artinya yang pertama bersihkan diri dulu, bersihkan niat dulu, jangan sampai ada terbesit merendahkan orang tadi. Jadi menyebutkan nama orang tersebut diniatkan sekedar untuk tadi ya, agar tahu solusinya menyelesaikan masalah kita yang sedang berhadapan dengan orang tadi di situ, Bu ya. Jadi yang terpenting itu adalah bersihkan hati terlebih dahulu. Nah, makanya kalau larangannya memang nggak boleh menghinakan orang lain di situ. Tapi kalau digunakan untuk konsultasi, kalau digunakan untuk bertanya, maka tidak ada masalah selama hati betul-betul dijaga, bukan dalam arti untuk menghinakan orang lain di situ. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul likulli humazatin lumazah. Nah, ini menarik. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Apa artinya tadi? Yang mengumpulkan harta, wa 'addadah dan menghitung-hitungnya. Ini menarik. Ini menarik sekali. Menghina orang lain secara umum nggak boleh. Entah itu menghina fisik, ya. Orang menghina orang lain itu kan karena merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain di situ. Mukamu jelek karena dia merasa bahwa mukanya ganteng di situ. Coba mukanya jelek dihina lagi, kamu lebih jelek. Nah, gitu kan. Dia itu menghina orang lain dan berani untuk merendahkan orang lain karena dia merasa lebih tinggi daripada orang tadi. Gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menspesifikkan bahwa orang yang seringkali melakukan humazah maupun lumazah, pelakunya itu adalah alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang suka mengumpulkan uang, orang yang kaya wa 'addada dan menghitung-hitung kekayaan dia. Artinya apa? Artinya orang yang kaya ya dan orientasinya hanya sekedar harta saja di situ. Orientasinya hanya harta saja. Kita sering kali kan ya ngelihat orang-orang kaya yang mohon maaf gitu kan ya. Secara gestur ya Bu ya. Ini saya sering kali karena saya itu kebetulan juga pernah ya sering mengisi beberapa orang-orang kaya. Memang tidak semua. Tapi memang saya agak sedikit menyimpulkan bahwa orang yang sangat kaya jika dia itu tidak dibarengi dengan keimanan, Bu, itu ada sisi di mana merendahkan orang lain karena dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan semua-muanya. Maka ketika melihat orang miskin atau melihat orang yang ekonominya di bawah dia merasa bahwa dia akan lebih tinggi daripada yang lain gitu. Jarang kan kita menemukan orang kaya yang benar-benar terjun di masyarakat bawah, terjun di akar rumput, itu jarang sekali. Karena apa? Karena mereka itu lebih nyaman berkumpul di lingkungan-lingkungan yang memang sederajat dengan dia.
Nah, artinya apa? Ini memang tidak semua, Bu ya, tidak semua. Saya tuh pernah dinyinyirin, Bu ya. Saya pernah dinyinyirin gara-gara waktu saya pernah ngisi kajian. Saya pernah ngisi kajian di mana itu masjid besar, ya. Kebetulan yang hadirnya itu adalah orang-orang kaya, semuanya pakai mobil, kecuali saya. Saya cuma pakai motor di situ kan ya. Waktu itu ditanyain, "Ustaz, apa mobilnya diparkir di mana?" "Enggak, saya pakai motor," gitu kan ya. Coba pakai motor, wah serius Ustaz, masa pakai motor sih Ustaz gitu kan ya. Beneran saya pakai motor di situ. Jadi kayak mereka itu kayak tidak rela gitu kan ya. Tidak rela melihat Ustaz ya, melihat orang lain kok bisa ya ada Ustaz yang nggak pakai mobil gitu. Jadi secara tidak langsung ada orang lain itu dipaksa untuk menggunakan standarnya dia. Ini kan masalah ya. Orang lain itu kan tidak bisa kita paksakan menggunakan standar kita. Misalkan dalam keluarga saya misalkan ya, dalam keluarga saya memiliki standar di mana di keluarga saya itu harus anggota keluarga itu rajin baca, ya. Tapi misalkan ada keluarga lain gitu kan ya, ada orang yang bertamu kepada saya dan meminta nasihat kepada saya gimana Ustadz caranya agar kita bisa belajar giat di situ. Maka cara atau budaya keluarga saya kan nggak bisa langsung diterapkan di keluarga mereka, karena standar keluarga saya dan keluarga mereka itu berbeda, gitu. Ya, maka menggunakan cara-cara yang lain di situ. Namun banyak sekali orang-orang yang justru karena kekayaannya begitu luar biasa memandang orang lain menggunakan standar dia. Nah, ini kan bermasalah di situ, Bu ya. Artinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang namanya konsep adil? Apa itu adil? Adil itu adalah wad'u syai' fi makanihi. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya itu. Itu namanya adil, ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan ya dia adalah orang kaya misalkan ya, orang yang sangat kaya, lantas dia mengajak orang lain untuk kumpul-kumpul bersama dia, ya, bersama dia untuk makan makanan yang mewah-mewah kayak gitu. Kita biasa makan sayur asem, biasa makan sayur lodeh, biasa makan tempe bacem, ini disuruh makan steak, disuruh makan ravioli, disuruh makan nggak nyambung gitu kan. Apanya? Iya, itu. Ini perut kita itu langsung pusing gitu kan ya. Nah, iya saya tuh kalau disuruh milih gitu Bu ya, antara McD sama apa namanya sama pecel lele gitu. Saya bikin pecel lele Bu, udah itu paling enak udah, nggak ada yang kalahin gitu. Iya. Nah, tapi yang lebih spesifik adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti Bu, siapapun yang memiliki kekayaan yang luar biasa, apalagi dia berorientasi kepada harta saja di situ, dia harus hati-hati. Bahwa dia memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain, dia memiliki kecenderungan untuk menghinakan orang lain di situ, tanpa dia sadari di situ. Orang kalau misalkan menghina, ya, mungkin dia sadar ketika menghina, kamu wajahmu jelek gitu kan ya. Itu dia sadar sekali kalau misalkan dia sedang menghina orang lain. Tapi misalkan ya, ada orang kaya berada di lingkungan orang yang mungkin ekonominya rendah. Lalu dia bicara tentang mobil gitu kan, dia bicara tentang mobil, bicara tentang motor, bicara tentang bisnis. Itu secara tidak langsung telah menghina orang miskin tadi. Kenapa? Orang yang berada di ekonomi rendah, dia itu masih memikirkan tentang yang namanya makan dan minum. Ini di lingkungan mereka berbicara tentang mobil, bicara tentang gedung, bicaranya uangnya itu MM-an di sana kan ya. Kita mikirin uang jutaan aja kadang udah pusing, ini udah bicara MM-an di situ. Nah, ini artinya kesalahan yang tidak sadar di situ, Bu. Inilah yang disebut sebagai lumazah itu ada di situ gitu. Yang disebut sebagai humazah itu ada di situ. Jadi kesalahan yang tidak sadar dia lakukan, padahal itu adalah salah di sana. Makanya kenapa setiap muslim itu harus peka di sana ya. Peka dia sedang berbicara kepada siapa. Ya, peka sedang ngobrol dengan siapa di situ. Gak bisa semua orang itu digunakan dengan standar yang sama di sana. Kalau misalkan hari ini saya menggunakan saya menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi untuk menyampaikan kepada ibu-ibu semua. Ini bisa jadi humazah juga di sini, lumazah juga saya. Karena apa? Karena saya menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi itu tidak tepat. Ya, makanya saya menggunakan bahasa-bahasa yang ya mudah-mudahan bisa difahami ya sama ibu-ibu sekalian di situ ya. Jadi itu harus hati-hati Bu ya, harus hati-hati antara humazah dan lumazah. Itu bukan penghinaan yang kadang kita bisa sadari gitu. Tapi humazah dan lumazah itu kadang adalah hinaan yang tanpa kita sadari ternyata kita sudah menghina orang lain di situ. Saya pernah menyadari satu hal ya. Ini kesalahan saya pada saat saya di pesantren.
pada saat saya di pesantren dan akhirnya saya ditegur oleh teman saya. Saya nggak tahu kalau teman saya itu belum makan. Saya nggak tahu kalau teman saya itu belum makan. Saya itu diajak sama salah seorang kakak kelas saya untuk makan mie. Dulu itu di pesantren itu mie itu makanan yang paling enak itu, Bu. Indomie itu kalau udah dicampur 10 gitu ya, terus dimakan bareng-bareng itu ya Allah, nikmat banget. Ini teman-teman saya itu belum makan, tapi saya udah makan di situ. Pas saya masuk kamar, saya bilang alhamdulillah kenyang gitu kan. Saya cuma laporan aja alhamdulillah kenyang gitu kan. Teman saya udah ada yang nyinyir di situ gitu kan. Lihat wajahnya nggak enak dan ngomong sama teman saya yang lain gitu kan. Ngomong bahwa tadi ini Izzuddin kok kayak ngehina kita di situ karena kita di sini belum makan, dia sendiri udah makan. Akhirnya teman saya bilang sama saya gitu kan, kamu tadi itu salah gitu. Kamu salah, kenapa kamu tuh ngomongin kenyang sedangkan teman-teman itu belum ada yang makan di situ. Ini kan berarti ada perbuatan humazah dan lumazah tadi gitu ya. Artinya penghinaan, merendahkan ya berbuat agar orang lain itu tidak nyaman di situ tanpa kita sadari di situ. Makanya kita itu terkadang memang harus peka ibu-ibu ya, jangan menggunakan kata-kata yang terkadang rawan sekali di situ. Ya terlebih lah ya di Jakarta ini kan kalau ngomong itu kan nyablak gitu Bu ya. Nah ini harus hati-hati di situ Bu. Ya nggak apa-apa, nyablak itu nggak apa-apa gitu kan. Cuma ya kadang ada hal-hal yang perlu difilter lah di situ kan. Ada anak lagi jalan gitu pada lari-lari gak karu-karuan. Ini anak atau ini anak atau pitik gitu kan. Anak atau anak ayam di situ. Jalan itu. Itu kan biasanya kan ucapan-ucapan seperti itu di situ ya, ucapan-ucapan seperti itu. Kita lanjutkan Bu ya, ya Allah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Bahwa yang sering kali melakukan humazah, yang sering kali melakukan lumazah itu adalah orang yang hanya berorientasi kepada harta di situ, Bu. Bukan sekedar dikumpulkan saja hartanya, tapi juga dihitung-hitung hartanya di sana. Ya. Dia memiliki harta yang begitu banyak, tapi sangat perhitungan di situ. Nah, ini kan jadi masalah di situ. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar harta kita itu bisa bermanfaat di sana, Bu ya. Karena harta itu datang dan pergi. Bagaimana harta kita itu bisa bermanfaat? Ya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat juga di situ. Entah itu bagi untuk mensekolahkan anak di sana atau untuk hal-hal yang lainnya. Yang terpenting adalah menggunakan harta di situ, Bu ya. Itu tidak langsung urusannya sedekah, Bu ya. Karena ada sih yang biasa nanya sama saya, Ustadz kalau misalkan ini ada anak saya misalkan butuh untuk beli buku A gitu ya. Tapi saya tuh pengen banget sedekah Ustadz. Ini mana yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan itu adalah memberikan buku bagi anak di situ. Jadi Bu, dalam urusan nafkah Bu ya, dalam urusan pemberian harta di situ, yang pertama kan yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah suami. Harta suami itu harus diberikan pertama kepada istri di situ untuk kebutuhan nafkah keluarga di sana. Yang kedua itu untuk anak-anaknya di sana. Yang ketiga untuk saudara-saudaranya. Yang keempat untuk apa? Untuk keluarga besarnya. Baru yang setelah itu untuk tetangga-tetangganya yang terdekat di sana. Ya. Namun rentetan itu ya, maksudnya misalkan dari suami ke istri, habis istri lalu ke anak, anak lalu ke saudara, misalkan kakak adik, lalu ke keluarga besar, baru setelah itu ke tetangga-tetangga yang lainnya di situ. Tapi level itu ya atau rentetan itu tidak mesti harus urut di situ Bu ya. Terkadang misalkan untuk keluarga kita udah alhamdulillah aman di sana, aman. Tapi ternyata ada tetangga kita yang tiba-tiba membutuhkan sesuatu tidak aman di situ Bu ya. Nah, maka nggak masalah kita berikan kepada tetangga kita juga. Karena apa? Karena harta kita itu kan intinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta saya, harta ibu-ibu semua itu intinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunannya adalah ada yang milik kita, ada yang milik orang lain di situ. Artinya, kalau misalkan kita pelit di situ Bu ya, artinya kita pelit sama Allah Subhanahu wa taala dan pelit kepada orang lain di situ. Kalau kita misalkan pelit sama orang lain gitu ya, artinya kita pun juga pelit sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta ini adalah milik Allah loh, bukan milik kita. Kita kebetulan dititipin saja di situ. Nah, gitu. Atau misalkan kita itu lagi memperjuangkan hak kita. Ternyata saya itu punya uang 1 juta tapi diutangi sama orang lain di situ. Dan nggak mau bayar di situ.
Ustaz, kira-kira saya tagih terus atau gimana? Tagih, saya bilang. Saya katakan tagih. Ya, tagih. Karena apa? Karena pada prinsipnya itu bukan dia menagih uang dia, enggak. Tapi uang yang dia miliki atau uang yang sedang dihutangi tadi, itu adalah uang Allah Subhanahu wa taala juga di situ. Maka kalau misalkan tagih, tagih alhamdulillah. Tapi kalau mau diikhlaskan, wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau mau diikhlaskan, itu lebih baik di sana. Ya meskipun saya nggak bisa menyarankan hal inilah ya. Kalau yang diutangi 2 juta, 3 juta kan sayang di situ ya. Jangankan 2 juta, 3 juta gitu kan ya. Diutangi cuma 500 ribu, bayarnya nyicil aja nggak mau gitu kan. Iya, kenapa Bu nggak mau Bu? Ya, nggak mau biasanya kan ya. Misalkan teman saya hutang 500 ribu ke saya di situ. Dia bayarnya nyicil 100 ribu. 100 ribu, 100 ribu. Biasanya namanya orang pasti nggak mau, Bu. Kenapa? Ya karena tadi, baru 100 ribu sehari udah dihabis di sana gitu kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Kita lanjut. Yahsabu anna malahu akhladah. Apa artinya? Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Coba, saya mau tanya siapapun yang ada di muka bumi ini. Siapa orang yang mampu untuk bisa mencegah namanya kematian? Nah, Ustaz, kalau misalkan ke dokter itu kan bukan mencegah kematian, enggak. Itu bukan mencegah kematian di situ. Tapi mencegah agar sakitnya itu tidak kambuh lagi di situ. Ya. Sakitnya itu tidak kambuh lagi di sana. Jadi, otomatis bahwa kematian kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang apapun umur seseorang, Bu, pasti ada masanya dia harus usai di situ, Bu. Yang namanya fajar pagi, ya, itu pun juga bisa hilang ketika matahari sudah terbenam. Matahari yang terbenam itu pun juga suatu saat akan muncul lagi. Ketika apa? Ketika fajar itu terbit. Tanda bahwa segala sesuatu itu pasti ada masanya. Ada masa di mana dia itu pagi itu hilang, ada masa di mana malam itu hilang di sana. Begitu pula juga dengan manusia. Lika-liku kehidupan ibu-ibu sekalian di sini itu berbeda-beda. Saya memiliki lika-liku kehidupan saya pribadi. Ibu-ibu sekalian memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau itu diberikan kepada saya nggak akan sanggup di situ, Bu. Maka apapun sebabnya, apapun masalahnya, kita semua pasti akan meninggal di situ. Kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala sesuatu, segala jiwa pasti akan ada masa dia harus meninggal di situ. Maka orientasi kita, Bu, itu bukan orientasi pada saat hari ini, Bu. Kalau kita berorientasi hidup sesuai dengan standar hari ini, kita nggak akan bisa bersyukur, Bu. Tapi ada satu perkataan yang perlu kita jadikan pedoman bahwa kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian untuk nasihat bagi kita semua. Apa yang tidak lebih hebat, nasihat yang lebih hebat selain kematian? Gak ada. Ketika orang tua kita meninggal, apa kita tidak merasa sedih? Kita merasa sedih. Ketika misalkan ada anak kita meninggal, apa kita merasa sedih? Kita pasti akan merasa sedih. Maka semua itu pasti ada masanya. Saat Allah Subhanahu wa taala panggil seorang hamba, tanda bahwa rezeki yang dia miliki sudah selesai dan masa hidup yang dia miliki sudah selesai di situ. Kalau kita toh masih hidup hingga saat ini, tanda Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki pada kita. Rezeki bukan berarti uang, Bu. Sekali lagi saya katakan kepada ibu-ibu sekalian, banyak sekali orang yang memiliki rezeki tapi nggak punya uang di situ, Bu ya. Tapi begitu banyak orang yang punya uang tapi nggak punya rezeki. Nah, itu dua hal yang harus dibedakan di situ. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu mampu untuk mengekalkan dia. Harta dia seakan-akan segala-galanya. Hartanya dia itu yang bisa membuat dirinya itu menjadi langgeng. Saya katakan tidak. Sekali saya katakan tidak. Coba. Kalau harta itu bisa membuat kehidupan orang makin langgeng di sana. Lantas kenapa banyak sekali orang-orang kaya yang terkena penyakit di situ? Aneh-aneh lagi penyakitnya. Kanker lah, apalah, penyakitnya macam-macam di situ. Artinya,
Artinya kekayaan itu, Bu, kekayaan tadi, itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya kesejahteraan, belum tentu, Bu. Tapi bisa jadi ada orang yang mungkin kehidupannya pas-pasan saja, tapi justru kesejahteraan bisa dia dapati di situ. Coba, alhamdulillah sekarang kita itu masih bisa tersenyum, Bu. Orang-orang kaya saya itu banyak sekali kenal sama orang kaya. Dikit-dikit tuh pegang HP, dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon. Kehidupan dia nggak tenang. Diteleponin sama kliennya, diteleponin sama teman kerjanya, semuanya orang telepon di sana. Makanya kan kenapa mereka menggunakan istilah healing di situ kan ya? Istilah healing ya untuk menyegarkan dirinya mereka sendiri. Mereka pergi ke puncak, ya, mereka pergi ke Bandung di situ. Ya. Coba, saya mau nanya sama ibu-ibu sekalian, ibu terakhir ke Bandung kapan? Gak pernah ya, lihat. Coba ya. Tapi ibu-ibu itu masih bahagia sekarang ini loh. Gak stres, ya oke lah, stres manusiawi ya gitu kan ya. Tapi alhamdulillah masih bisa bahagia. Mereka itu ya, yang merasa orientasinya adalah harta, mereka membutuhkan yang namanya tadi, membutuhkan yang namanya kota Bandung, membutuhkan yang namanya kota Bogor di situ. Untuk apa? Untuk kebahagiaan mereka. Kita nggak perlu, Bu, di sini di kampung muka coba. Apakah rumah kita lebih bagus daripada rumah mereka? Tidak. Ya, rumah kita nggak lebih bagus daripada rumah mereka. Tapi kenapa di sini kita itu bisa bahagia sedangkan mereka tidak gitu, Bu? Kebahagiaan mereka digantungkan dengan Bandung, kebahagiaan mereka digantungkan dengan Bogor, coba. Tapi kita di sini bahagia meskipun kita tidak bisa bergantung dengan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala di situ. Coba bahagianya kita, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tuh bahagia hari ini, Bu. Justru lebih bahagia daripada mereka di situ. Fasilitas di rumah kita itu tidak lebih banyak daripada mereka. Mereka ada microwave, mereka ada mesin cuci, ada pengering, ada apa, semuanya penghangat, pendingin, pemanas, penyejuk, salju buatan apa, semuanya ada. Bayar listriknya jutaan di situ. Kita bayar listrik aja subsidi gitu ya. Subsidi ya, pengap-pengap di situ kan ya. Tapi kita masih hidup sekarang, Bu. Coba mereka hidup pada saat sekarang ini ya, hidup di lingkungan kita coba. Ya, nggak dikasih uang gitu kan ya, bayarnya ngap-ngapan gitu kan. Coba gimana? Stres apa enggak mereka? Stres. Kita bahagia coba, Bu. Bayangkan itu. Makanya alhamdulillah di situ. Yahsabu annama lahu akhlada. Mereka mengira bahwa hartanya mereka itu bisa mengekalkan mereka. Ya, mereka mengira bisa pergi kemana-mana itu bisa untuk mengekalkan mereka. Tapi alhamdulillah di sini kita nggak bisa pergi kemana-mana, Bu. Masih hidup sekarang kita, Bu. Alhamdulillah. Mereka ngira bahwa kalau saya nggak bisa pergi ke Bandung, saya nggak bisa hidup di situ. Stres kehidupan saya. Kalau saya nggak bisa pergi ke Bogor, kalau saya nggak bisa pergi ke luar negeri, stres saya di situ. Nggak bahagia hidup saya. Nggak abadi hidup saya. Seakan-akan bahwa kehidupan dia digantungkan dengan yang namanya tempat-tempat tertentu. Kita nggak butuh itu. Ya. Itulah kenapa bahwa makanya sandaran yang paling tepat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ada dimanapun kita berada, Bu. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita di situ. Kita mungkin tidak butuh Bandung, kita mungkin tidak butuh Bogor, kita mungkin tidak butuh tempat-tempat destinasi-destinasi yang lain. Kalau ada, alhamdulillah di situ kan ya. Ya sesekali lah, 5 tahun sekali gitu, Bu ya. Enggak lah. Iya. Iya gitu ya, mungkin kita jarang-jarang gitu kan ya. Paling pas waktu gitu kan ya. Iya, Ancol gitu kan ya. Iya gitu. Makanya itu, Bu. Ini pentingnya, Bu. Ini kaidah besar, Bu ya, kaidah besar. Orang tidak bisa bahagia kalau dia itu selalu menggantungkan kebahagiaan dia kepada sesuatu yang lain. Ya. Kecuali misalkan kita menggantungkan sama Allah. Misalkan contoh ya, dia kehidupannya digantungkan dengan harta, hidupnya digantungkan dengan suaminya, hidupnya digantungkan kepada istrinya. Aku nggak bisa hidup kalau nggak punya uang. Aku nggak bisa hidup kalau tanpamu, misalkan gitu ya. Kalau nggak ada suami di situ kan ya. Saya nggak bisa hidup kalau tanpa istri. Saya nggak bisa hidup kalau nggak ada anak. Saya nggak bisa hidup kalau nggak ada orang tua. Kebahagiaan dia digantungkan kepada person-person. Kehidupan dia digantungkan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa mati pada saat itu juga.
Padahal kebahagiaan itu adalah milik kita pribadi, Bu. Kebahagiaan kita itu ada di sini, di situ. Sedangkan kita itu menggadaikan kebahagiaan kita untuk sesuatu yang tidak kekal di situ. Hancur kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus menggantungkan hati kita ini hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal di situ. Yang paham betul tentang kehidupan kita di sana. Makanya yahsabu annama lahu akhladah. Mereka mengira kalau harta mereka itu dapat mengekalkan mereka. Kalla la yumbadanna fil khutamah. Apa artinya, Bu? Sekali-kali tidak. Neraka khutamah. Baik. Ada satu nama neraka, yaitu adalah neraka khutamah di sana. Para ulama berbeda pendapat lah mengenai spesifikasi ciri-cirinya. Tapi yang jelas ini adalah neraka yang memang dikhususkan bagi orang-orang yang senantiasa tadi ya suka menghina, suka nyinyir, ya tidak sadar mereka melakukan kesalahan-kesalahan dan justru menyakiti orang lain. Nah di situ, ya artinya memang gini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sampai secara khusus memasukkan seseorang di neraka khusus, ini berarti dosanya nggak main-main di situ. Ya. Misalkan orang-orang yang kufur sama Allah Subhanahu wa taala diberi nerakanya jahanam. Kalau Allah sudah nyebutkan nama, berarti kan otomatis pekerjaan yang dia lakukan ini sangatlah buruk di situ, Bu. Karena dikasih level khusus di sana. Dikasih level khusus untuk kesalahan yang dia laksanakan di situ. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan neraka saja di sana, artinya masih ada kemungkinan dirinya dia itu untuk bertaubat di situ. Artinya Allah Subhanahu wa taala bisa ngasih neraka yang ringan, bisa kasih neraka yang panas, ya, yang berat. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan Allah sudah spesifikkan neraka A, wah ini udah masalah itu di situ. Ya, sudah masalah di situ. Artinya menghina orang lain, nyinyir orang lain, hati-hati ya. Kita harus jaga lisan kita harus jaga hati kita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka mal khutamah. Kamu tahu enggak apa itu neraka khutamah? Tahu enggak apa itu khutamah? Narullahil muqadah. Apa artinya, Bu? Api. Gimana, Bu? Yang kencang coba? Ya, silakan. Yang kencang. Baik. Itu adalah api azab Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan spesifikasi pertama. Tanda atau ciri-ciri pertama neraka khutamah adalah api yang selalu dinyalakan di situ. Kalau apinya selalu dinyalakan, berarti tanda gasnya nggak pernah habis di situ. Ya. Nggak ada selesainya. Allah Subhanahu wa taala sediakan ini bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Mungkin kita jangan mengira bahwa api yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sama seperti api kita di situ. Kadang wajan aja kita pegang di situ, kita kepanasan, tapi ya karena ibu-ibu udah biasa, udah kapalan di situ kan ya, udah kapalan gitu kan ya. Ini mau sekapal apapun itu kan. Gak akan pernah bisa. Narullahil muqadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyalakan api tersebut, habis semua kehidupan manusia. Kita mungkin selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga itu adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Bahwa surga itu adalah yang tidak pernah terlintas oleh mata, yang tidak pernah terlintas oleh telinga, dan tidak pernah terbayang oleh pikiran kita. Sama seperti neraka Allah Subhanahu wa taala. Apinya tidak pernah terlintas oleh mata kita, tidak pernah terlintas oleh telinga kita. Dan kalau kita pikirkan, itu justru lebih parah daripada yang kita pikirkan. Artinya akal kita ini masih terbatas sekali untuk bisa membayangkan azab Allah Subhanahu wa taala di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Allah melanjutkan allati tattali'u 'alal afidah. Apa kata Allah? Apa lanjutan terjemahannya? Yang membakar sampai ke hati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya hati di sini, Bu? Karena orang yang suka nyinyir, orang yang suka menghina, itu kan memiliki problem di hati mereka. Mereka merasa dengki ya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang lain di sana. Mungkin orang ini tidak pernah ya tadi ya, kehidupannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji di sana. Nah, banyak orang yang nyinyir misalkan. Nah, orang nyinyir itu kan mulainya itu kan dari hati.
Kalau misalkan hati dia bersih, dia akan mengucapkan alhamdulillah ya. Allah Subhanahu wa taala izinkan engkau untuk pergi ke tanah suci. Tapi kalau misalkan hatinya sudah kotor, itu tadi sebaik apapun dia, maka itu akan menjadi buruk di mata orang yang memiliki hati yang kotor. Coba, berapa banyak kita itu ya, mungkin kita sering kali melaksanakan kesalahan di situ, Bu. Lalu sesekali kita alhamdulillah melaksanakan sesuatu yang baik. Kalau misalkan orang punya hati baik, kita akan mengatakan alhamdulillah, akhirnya dia itu tahu akan kebaikan di situ. Tapi kalau misalkan orang hatinya buruk di situ kan, dia akan ngira, paling juga besok ngulang lagi kan gitu. Jadi selalu suudzon kepada saudaranya sendiri. Padahal besok itu padahal kita itu sama-sama besok masuk surganya bareng gitu loh. Tapi kok kita merendahkan keluarga kita yang ada di surga kan? Itu nggak masuk akal di situ, ya. Sangat tidak masuk akal. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allati tattali'u 'alal afidah? Api neraka hutama itu menyambar sampai ke hati. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mematikan, ingin menunjukkan bahwa hati kotormu pada saat itu lebih berhak untuk dibakar daripada dibiarkan di situ. Ibnu Umar pernah berbilang kayak gini, Bu. Utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Ini pernah saya sebutkan di awal pertama kali saya isi di sini, Bu. Ini agar hati kita betul-betul bersih, Bu ya. Kata Ibnu Umar, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Ada 3 destinasi, 3 tempat yang Ibnu Umar sarankan kepada kita agar hati kita itu kembali bersih di situ. Yang pertama adalah inda sama'il Qur'an. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an di situ. Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, maka kalau mendengarkan Al-Qur'an saja mampu untuk menghidupkan hati kita lagi, apalagi kita membacanya, apalagi kita mentadaburinya. Hari ini kita sedang mentadaburi Al-Qur'an di situ, ya. Yang pertama adalah mendengarkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah wa fi majalis dzikr, di majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ta'lim. Di pengajian seperti ini akan menguatkan hati kita di sana, ya. Di mana mungkin kita sekarang lagi sedang ada masalah, hati kita sedang gundah di situ. Ternyata ketemu sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sedang senyum-senyum, alhamdulillah kita ikut senyum juga. Ya, baru datang mungkin wajahnya cemberut di sana kan ya. Terus tiba-tiba ada teman kita kan biasanya ada, Bu ya, ada kawan satu orang yang kalau dia udah datang gitu kan ya, itu bikin ngakak di situ, Bu. Kan ada yang seperti itu gitu. Kita ya misalkan ya, saya yakin lah salah satu dari ibu-ibu itu pasti ada yang seperti itu gitu kan ya. Kalau dia udah datang, wah ini udah wassalam, ini udah rame pasti kan gitu. Jadi kenapa kita pentingnya berjamaah itu adalah tujuannya untuk itu, Bu. Agar kita bisa sama-sama berkumpul ya, bisa menguatkan hati kita. Maka pesan Ibnu Umar untuk mendapatkan hati yang bersih lagi, yang kedua tadi adalah di majelis-majelis zikir atau di majelis ta'lim di sana. Dan yang ketiga adalah wa fi auqatil khalwah, di waktu-waktu kita sedang sendirian di situ. Di sepertiga malam, ya, di malam saat orang-orang semuanya sedang tidur, saat orang-orang sedang sedang beristirahat, tapi kita sedang bangun, kita berbunajah pada Allah Subhanahu wa taala, kita menenangkan diri karena pada saat malam hari kita mampu untuk jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan nggak bisa jujur di hadapan orang lain karena kan khawatir aib kita ketahuan sama orang lain kan di situ. Kita itu kan kadang mungkin namanya orang itu kan kadang suka penasaran terhadap pertanyaan orang lain di situ. Kalau misalkan ada orang nanya kayak gini, menurut kamu gimana ya? Kalau misalkan ada orang yang dia itu melakukan misalkan mohon maaf, dia melakukan nyuri gitu kan ya, nyuri harta keluarganya, itu kira-kira gimana ya gitu. Atau misalkan ya ibu-ibu misal nanya sama temennya, Bu kira-kira gimana ya kalau misalkan kita itu tadi yang ngomong buruk sama suami itu, terus suami marah, kira-kira gimana ya cara ngobatinnya gitu kan ya. Itu kan orang yang ditanya pasti mikir, jangan-jangan dia ini itu kan ya. Pikiran orang itu kan pasti penasaran di situ, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi yang awalnya niat untuk curhat itu nggak jadi curhat di sana. Karena apa? Karena khawatir akhirnya dia terbongkar di situ. Makanya orang tidak bisa jujur karena khawatir ada orang lain yang tahu kesalahan dia di situ. Allah Subhanahu wa taala, saya tadi di motor, Bu ya. Sekali lagi, saya tuh kalau di motor inspirasi saya tuh banyak banget. Saya di motor tuh saya baru berpikir, Bu ya.
Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib-aib kita karena Allah Subhanahu wa taala sayang banget sama kita. Allah sayang banget sama kita sehingga aib-aib kita itu masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. Allah nggak ingin menghancurkan kita, Allah nggak ingin merendahkan kita di situ. Alhamdulillah di sana. Maka kalau kita masih ditutup aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau buka aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Waktu kita sedang sendirian di situ. Waktu kita sedang sendirian, kita bisa jujur sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku salah ini ya Allah. Ya Allah, aku salah ini ya Allah. Ya Allah, aku salah ini ya Allah. Kita baru bisa jujur di situ. Nah, maka di waktu kita sedang bersendirian, kita bisa menghidupkan hati kita. Jadi 3 tadi apa tempatnya ibu-ibu? 1 yang pertama adalah mendengarkan Al-Quran. Yang kedua di majelis taklim atau majelis zikir. Dan yang ketiga waktu sendirian. Ya, waktu sedang bersendirian, sepertiga malam, dan seterusnya gitu Bu ya. Tapi perhatikan kalimat terakhirnya Bu. Perhatikan kalimat terakhir. Ibnu Umar melanjutkan ini. Fa illam tajidhu min hadhil mawatin. Kalau kamu tidak mendapati hatimu di 3 tempat tadi, kalau kamu tidak bisa menghidupkan hatimu di 3 tempat tadi, fatlub minallaha ayyamunna alaikum biqalbin. Maka segeralah minta pada Allah Subhanahu wa taala hati yang baru. Fa innahu la qalbalak, karena pada saat itu hatimu sudah binasa. Itu kata Ibnu Umar. Jadi kalau misalkan kita di majelis taklim kayak gini, kita benar-benar baca Al-Qur'an banyak gitu ya. Kalau kita sedang bersendirian gitu kan, yang bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, hati kita masih kering, belum bersih, belum tenang, belum bahagia. Nah, maka pesan Ibnu Umar, doa sama Allah, ya Allah, buanglah hatiku yang sekarang ini ya Allah. Aku menginginkan hati yang baru. Karena hati yang baru bisa dimasuk atau bisa menerima cahaya darimu ya Allah, gitu. Ya, jadi buang segera hati sekarang ini karena hati ini sudah terlalu kotor, udah mati di situ, udah binasa. Buang hatinya, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala hati yang baru di situ. Baik, udah jam 5 ya. Ya Allah. Kita lanjutkan aja, tinggal 2 ayat Bu ya. Innaha alaihim muqsadah. Apa artinya? Sesungguhnya apa itu? Coba bayangkan. Ya, bayangkan itu. Ada kotak. Ya, ada kotak. Ya, ada kotak di sini. Terus ada api di sini ya. Apinya itu ada di kotak ini, lalu kita ada di tengah-tengah situ coba. Apinya nggak bisa berhenti, kita ada di kotak ditutup di tempat yang sempit di situ ya. Gosong kan otomatis kan. Nah itu hutomah itu adalah seperti itu ya, neraka hutomah. Jadi Allah nyalakan apinya tidak pernah berhenti di situ dan ditutup api itu ya, ditutup api tersebut sehingga apa? Sehingga kita benar-benar merasakan api tersebut di sana sudah sempit terbakar lagi di situ. Nah itu adalah adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk para yang melaksanakan humazah dan lumazah fi amadim mumaddadah. Apa kata Allah? Coba. Ditutup, api diikat. Kita nggak bisa, kalau misalkan kita saat dikurung gitu Bu ya. Dikurung tidak bisa bernafas. Kita itu kan yang kita lakukan itu kan tadi kita suka berontak di situ kan. Kita maunya gerak terus di situ. Minimal dengan gerakan itu kita masih memiliki harapan di situ. Orang kan kalau misalkan sedang dikurung di penjara, dia masih bisa bergerak. Kan dia berharap dengan gerakan tadi, dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Entah ngomong sama orang lain, ya ngomong sama sipirnya, tolong dong saya dikeluarin di sini. Atau dia minta tolong untuk dibawakan air misalkan. Artinya ketika dia masih bisa gerak, masih ada kesempatan dirinya itu untuk mendapatkan keringanan dari orang lain di situ. Tapi ini sudah tertutup rapat, dia dibakar, dicancang lagi. Kan udah nggak bisa ngapa-ngapain di situ Bu. Nggak ada harapan lagi udah. Nah artinya di sini memang harus kita perhatikan betul agar benar-benar kita bisa tahu ya Bu ya bahwa azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kepada orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih di sana. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita Bu dari azab Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya di situ. Kalau misalkan ibu-ibu semua masuk surga enggak menemukan saya di situ, ya mungkin saya di surga paling tinggi. Enggak, tapi saya ajak. Ya enggak, ya artinya kalau ibu-ibu enggak menemukan saya, tolonglah dicari saya. Begitu pula juga saya Bu ya. Kalau saya enggak menemukan ibu-ibu, tapi insya Allah saya pasti akan bertemu ibu-ibu lah, insya Allah di surga di situ ya, insya Allah ya Rabbal Alamin.
Baik, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mau ada pertanyaan, silahkan ini. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ibu-ibu ya. Kita batasin, nggak usah deh. Atau nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau nggak ada. Masya Allah, Masya Allah. Atau sudah jelas? Oh silakan, Masya Allah. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uang kepada orang tua untuk salam modal. Ya. Gagal kembali. Kemudian saat hasilnya itu sebagian juga ada dari anak tersebut gitu. Sebagian juga ada harta dari orang tua gitu ya. Nah, karena kalau punya sawah, dia itu masih modal nambah modal untuk bertani. Mereka haji orang tua gitu. Dan setiap saat itu karena ada anak yang lain tidak berkontribusi karena keadaan gitu. Dan sepanjang itu selalu begitu itu bagaimana hukumnya itu? Apakah bilang dengan sendirinya apakah bagaimana gitu? Jadi ada anak ngasih modal kepada orang tuanya untuk sawah gitu ya misalkan ya. Lalu setelah itu hasil dari tanaman tadi diberikan kepada untuk naik haji orang tuanya. Sebagian untuk orang tuanya, sebagian untuk orang tua sendiri punya karena iya, iya. Oke. Terus masalahnya membantu gitu. Oke. Oh gitu dia. Oke. Pertama ya, pertama gini Bu. Ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi gini. Satu ya, bahwa ketika kita itu membantu orang lain, itu orientasi kita itu atau transaksi kita itu bukan transaksi kita kepada orang tersebut. Maksudnya gini, jadi misalkan nih orang anak tadi ya, dia itu punya sebagian harta yang digunakan untuk orang tuanya sebagai modal di sana kan ya. Dia kan mengungkit keluarga-keluarga yang lain, kamu kontribusi apa kamu kepada orang tua kan gitu. Nah, di sana. Nah, yang harus kita rubah itu adalah cara pandang si anak tadi. Pertama adalah cara pandangnya gini. Saya pernah nyebutkan di sini, sering kali saya sebutkan bahwa transaksi kita atau transaksi anak tadi kepada orang tua itu bukan transaksi antara diri dia sama orang tuanya. Tapi transaksi antara diri dia sama Allah Subhanahu wa taala di situ. Maka ngungkit-ngungkit ya, atau misalkan dia itu mempertanyakan kontribusi kalian apa terhadap orang tua, itu bukan urusan dia di situ. Itu bukan urusan dia. Karena dia itu hanya sekedar transaksinya itu hanya sama Allah Subhanahu wa taala di situ, melalui jalur orang tua di situ. Ya kan ya. Maka otomatis kalau toh dia sudah memberikan ya sudah, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya. Nanti urusan keluarga-keluarga yang lain itu tidak membantu atau bagaimana, itu urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala di sana. Yang terpenting kita sudah berbuat baik di situ. Jadi, kita membantu orang tua bukan karena itu tadi Bu. Afwan gini. Kita membantu orang tua karena Allah yang nyuruh kita untuk membantu orang tua. Udah. Stop sampai di situ gitu kan ya. Urusan nanti orang tua akan dipergunakan untuk apa, atau misalkan kita mau mengungkit orang lain melaksanakan apapun, itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita membantu karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Jadi transaksi kita sebetulnya sama Allah Subhanahu wa taala saja di sana ya.
Jadi urusan orang lain, ya tidak membantu dan lain sebagainya, nah itu urusan lain. Itu satu. Yang kedua, saya di sini pernah nyebutkan nggak waktu apa namanya kisah Nabi pada saat eh, mau umrohul qadha, ada Nabi itu meminta baiat kepada para sahabatnya yang disebut sebagai baiatur ridwan. Jadi sahabat Rasulullah pada saat hendak pergi melaksanakan umroh, Rasul kan nggak diperbolehkan awalnya tuh untuk masuk ke Mekah. Akhirnya Rasul waktu sudah di wilayah dekat Mekah, Rasul mau mengutus Umar bin Khattab masuk ke dalam Mekah. Lalu Umar bilang, ya Rasulullah, kalau saya yang masuk, saya akan dimusuhin di sana. Kenapa? Karena saya atau Umar bin Khattab itu dari Bani Adi, dari kabilah namanya kabilah Adi di situ. Kabilah itu di Mekah itu jarang, Bu. Jarang banget di situ. Ya, misalkan ya di kampung muka ini misalkan mohon maaf misalkan saya orang Betawi di situ kan ya. Terus tiba-tiba ada orang Jawa di situ. Ya, ada orang Jawa di sana. Nah, Umar bin Khattab itu ibarat orang Jawa di Mekah di situ. Jadi kabilahnya itu sedikit banget di sana. Kalau Umar masuk ke sana, itu bisa dimusuhin. Akhirnya Umar bilang, gimana kalau Utsman yang masuk ke sana? Karena Utsman itu dari Bani Umayyah. Atau misalkan dari orang Betawi lah gitu lah ya, di kampung muka. Nah, itu kan berarti kan sudah dikenal. Banyak keluarganya, ya kan banyak teman-temannya di situ. Akhirnya Rasulullah bilang, oh ya udah kalau kayak gitu Utsman aja yang dikirim ke Mekah di situ untuk meminta izin agar Rasulullah bisa masuk ke Mekah. Nah, ternyata selang berapa lama Utsman nggak balik-balik, Bu. Nggak balik-balik Utsman. Sampai ada desas-desus bahwa Utsman itu terbunuh. Utsman terbunuh. Aslinya nggak terbunuh di situ kan ya, karena kan mungkin ketemu sama keluarganya, lalu dari Bani Umayyah, udahlah kamu nggak usah ketemu sama Rasulullah, di sini aja udah saya jaga dan lain-lain. Desas-desus bahwa Utsman itu terbunuh. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agak sedikit marah dan Rasulullah meminta agar para sahabatnya itu berbaiat kepada dia. Berbaiat itu artinya bersumpah setia untuk selalu bersama Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah meletakkan tangannya seperti ini. Ya. Lalu sahabat meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah. Sahabat yang lanjutnya di atas tangan yang lain, terus di atas sampai tinggi di situ. Nah, sampai di tangan terakhir, Rasulullah mengangkat tangan kiri dan mengatakan, wahadihi yadu Utsman. Dan ini adalah tangannya Utsman. Utsman kan lagi di Mekah. Jadi Rasulullah mewakili Utsman untuk berbaiat kepada dirinya Rasulullah. Apa pelajaran penting yang di situ? Rasulullah mengajarkan kepada kita, Bu, untuk menganggap orang yang tidak hadir di acara tersebut. Padahal ya, baiat atau sumpah setia kepada Rasul itu kan adalah peristiwa penting. Sangat peristiwa penting. Tapi Rasulullah, sekalipun Utsman nggak ada, Rasulullah tetap mewakili Utsman. Tandanya apa? Orang yang tidak hadir itu tidak boleh dinyinyiri, Bu. Orang yang tidak berkontribusi itu tidak boleh dinyinyiri. Karena bisa jadi dia punya kendala-kendala yang memang menghambat dia untuk berkontribusi terhadap hal lain di situ. Coba di majelis ini gitu kan ya. Misalkan ada yang nggak hadir, ya. Misalkan ada yang nggak hadir. Pernah nggak kita itu yang sering ya Bu ya, yang sering ya. Kita itu mengatakan dia itu nggak hadir karena mikirin dunianya, nah gitu, nyinyir gitu. Atau kita bilang kalau toh misalkan dia itu bisa, dia pasti akan hadir di sini, gitu. Jadi kita ini berusaha untuk berhusnudzon kepada ketidakhadiran seseorang di situ. Ketika misalkan ada orang tua yang sedang sakit di situ, Bu. Dia punya 3 anak. Hanya anak pertama dan kedua yang hadir. Anak ketiga nggak hadir. Karena misalkan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal orang tuanya sedang sakit. Kalau dia mengikuti caranya Rasul, ya, ketika orang tuanya menanyakan, nak, adikmu yang terakhir di mana? Maka anak tadi akan mengatakan, mah, adik sedang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Kalau toh adik nggak ada kegiatan, pasti akan datang ke sini. Gitu. Jadi, kalau dia mengikuti caranya Rasul, dia akan menganggap seseorang yang mungkin tidak hadir pada saat itu. Tapi kalau misalkan dia tidak mengikuti caranya Rasul, ketika ketika ibunya mengatakan, nak, adikmu yang terakhir di mana? Dia lagi fokus sama dunianya dia, gitu kan ya. Dia nggak peduli sama mama. Nyinyir akhirnya. Al-humazah dan lumazah lagi gitu. Nah, di situ Bu ya. Jadi, ketidakhadiran seseorang, ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu, itu tidak boleh kita nyinyiri, Bu. Nggak boleh. Ya.
Karena bisa jadi ada ya tadi ada sebab lah ya yang dia tuh nggak bisa melakukan hal itu. Apalagi dia terkenal biasa membantu orang. Terus tiba-tiba dia nggak bantu. Ini kan pasti kan ada sebab di situ. Ada dua seorang sahabat. Pada saat perang Tabuk. Perang Tabuk itu masa kemarau, ya. Rasulullah itu butuh yang namanya istilahnya perlengkapan perbekalan yang banyak. Ada salah seorang sahabat itu nggak hadir. Padahal sahabat ini tuh biasa hadir di masa Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, ini kemana sahabat itu? Saya lupa nama sahabatnya. Mana sahabat ini? Lalu tiba-tiba ada orang nyeletuk, dia lagi fokus sama kerjaannya, nggak mikirin ini, gitu kan ya. Langsung ada sahabat lain ya, langsung menyela orang tadi mengatakan, kamu jaga omongan kamu ya. Saya itu mengenal dia dengan baik dan saya nggak pernah tahu tentang dia kecuali kebaikan di situ. Dia hanya melakukan kebaikan. Kalau toh dia tahu, kalau toh dia tidak disibukkan dengan pekerjaan dia pasti akan hadir di sini. Maka jangan sekali-kali menganggap ketidakhadiran dia itu sebagai aib di situ. Nah, di situ ya. Jadi otomatis ini yang harus jadi pelajaran bagi kita. Kita tetap berhusnudzon kepada orang lain. Di situ kan ya, ketidakhadiran saudara-saudara kita entah dimanapun ya, entah di kajian atau dimanapun di situ kita berhusnudzon pada mereka sembari ya kita nasihatin dengan baik. Maka otomatis anak tadi kalau toh misalkan melihat ada saudara-saudara tidak membantu, bantulah dia agar dia bisa membantu orang tuanya di situ. Bukan dinyinyirin dengan mengatakan, kamu nggak pernah bantu dan lain-lain enggak. Karena bisa jadi saudara-saudaranya ini ada penghalang yang menghalangi dia untuk bisa membantu orang tuanya. Mungkin seperti itu Bu ya. Wallahu taala a'lam. Silakan. Oke. Oke. Ya, ya kalau misalkan kita memang kalau misalkan kita memang tidak tahu di situ Bu ya. Salah satu penghalang seseorang dia berdosa itu adalah ketidaktahuan dia di situ. Ada pernah di salah seorang orang Arab gunung di situ Bu ya. Dia datang masuk ke masjid, dia buang air di masjid tadi gitu kan. Sahabat marah gitu kan ya. Ini gimana ada orang tiba-tiba masuk masjid tiba-tiba buang air di situ gitu kan. Sahabat marah di sana. Tapi kata Rasulullah jangan dilawan. Dia tuh nggak tahu di situ. Dia tuh nggak tahu. Apalagi kalau misalkan lagi buang air dihalang-halangi, malah tambah kemana-mana gitu kan ya nanti air kencingnya di situ kan. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah memaafkan orang tadi karena apa? Karena ketidaktahuan bahwa masjid yang awalnya suci itu ternyata memang nggak boleh terkena benda najis di sana. Artinya kalau toh misalkan kita tidak tahu bahwa saudaranya ini misalkan ternyata punya hutang sampai ya artinya terbebani sekali. Ya kalau misalkan kita tidak tahu ya benar-benar tidak tahu maka kita tidak berdosa sebetulnya. Kita punya kewajiban untuk membantu mereka, membantu dia. Tapi kalau dosa tidak, kecuali memang kita sengaja buat jeblosin dia, itu udah dosa. Tapi kalau nggak tahu itu enggak. Karena dalam ilmu ushul fikih itu disebutkan bahwa seseorang itu tidak bisa dikatakan berdosa kalau dia itu tidak tahu. Seperti itu Ibu ya, wallahu taala alam. Alhamdulillah. Sudah Ibu ya, udah mau 5:30 ini ya. Paling kenceng ini di belakang. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah.